Kita semua pernah lemah, tak terkecuali saya. Berkali-kali badai menerpa, saya pun kadang-kadang menemukan diri saya berada di bagian bawah sementara mengalami tsunami jiwa. But kalau kita sama Yesus, Yesus di dalam kita, perahu kita tidak akan tenggelam. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa, mari kita pejamkan mata. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Tuhan ingin agar kehidupan kami itu utuh. Luar dalam ya Tuhan utuh. Bukan hanya luarnya saja kelihatan bahagia, tapi dalamnya runtuh. Kami minta supaya Tuhan berbicara dan melayani jemaat. Domba-dombamu yang kau kasih ini kau tuntun ke air yang tenang, rumput yang hijau pula. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau mau menjadikan kami orang-orang yang pulih. Mari Tuhan Yesus berbicara kepada setiap jenis hati, yang kesepian, yang frustrasi, yang tertuduh, yang gelisah, bahkan yang putus asa. Kau tak akan biarkan bulu yang patah terkulai dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya dipadamkan. Berbicaralah kepada hamba-Mu dengan kata-kata hikmat-Mu, kata-kata yang mudah dicerna, agar kami semua bisa mendapatkan berkah terbesar dari berkat dari sermon atau dari firman, ada khotbah hari ini, supaya kami pulang betul-betul mengalami breakthrough. Roh Kudus, kuundang Kau jadi mata air segala hati kami. Tuntun kami di jalan-jalan kebenaran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yesaya 40, mari kita buka bersama-sama ayat yang ke-26 sampai 31. Kita harus menang atas perasaan putus asa. Putus asa itu serius loh. Yang ekstrim orang bunuh diri karena itu. Ya. Yang ringan orang jadi a very unhappy person, manusia yang sangat tidak bahagia. Putus asa itu putus bukan sama asa. Dalam bahasa Indonesianya putus asa artinya patah semangat. Untuk bisa asanya patah, dia harus putus dengan sesuatu dulu. Dengan sumbernya, yaitu Kristus. Jadi selama Kristus tidak give up, menyerah atas hidup kita, kita tidak boleh give up sama Tuhan. Atau sama diri sendiri. Atau apa yang Tuhan telah taruh di dalam diri kita sebagai goal dan visi. Putus asa itu serius, bukan dosa, tapi itu kanker rohani yang tidak boleh diabaikan. Kelihatannya hanya patah semangat, tapi sebenarnya itu berbicara tentang hubungan orang itu dengan Tuhan. Loh, kalau sesekali aja kita ngalami galau atau gelisah, nggak apa-apa. Tapi kalau putus asa itu sudah mempengaruhi segala keputusan, kadang-kadang kita tidak tahu kapan kita patah semangat. Ada waktunya kita betul-betul down sekali, dan butuh diangkat Tuhan atau diangkat oleh saudara seiman. Gak apa-apa sih, kalau feeling hanya feeling saja, itu normal-normal aja. Tapi kalau itu sudah merasuk mempengaruhi segala keputusan dan langkahmu, dan kita harus evaluasi, operasinya lebih besar daripada yang dikira. Ternyata bukan cuma facelift, mungkin harus makeover hatinya. Tahukah Anda, orang yang putus asa itu kelihatannya patah semangat, sebenarnya dia putus sama Tuhan. Do not undermine this problem. Apalagi kalau dia sudah masalah ini keterusan. Kalau bukan cuman feeling sesaat yang datang pergi, tetapi sudah menjadi kondisi hati yang lama sekali. Be careful. Kelihatannya dia hanya kehilangan visi, cuman rasanya dia tidak bergairah, padahal sebenarnya dia sudah terputus dari sumbernya. Sebab kalau Kristus masih mengalir dalam diri orang itu, dia tidak akan pernah putus asa. Karena itu, waktu kita ayat yang kita baca tadi, Tuhan take it personally. Tuhan sangat, Tuhan tidak menganggap itu masalah profesional. Nggak apa-apa lah anakku putus asa, itu kan masalah profesi. Tuhan menganggap itu masalah pribadinya beliau, masalah pribadinya Tuhan Yesus. Bahkan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan terkesan marah, padahal Tuhan tidak ngamuk. Tuhan tidak mengamuk, Tuhan tidak emosi, Tuhan tidak marah. Cuman Tuhan sangat menganggap itu urusan pribadinya dengan anak-anaknya. Makanya ayat pertama yang kita baca ayat 26, ayat 25 aja coba kalau saya baca. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Saya tambahkan satu ayat sebelumnya. Tuhan protes, kamu kira aku ini siapa? Kenapa kamu putus asa? Dengan siapa kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. D-nya huruf kecil. Seakan-akan aku ini seperti manusia ya. Gampang give up gitu ya. Tuhan kayak marah loh.
Hah? Kayak gitu loh bahasanya. Dengan apa kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia ya? Kamu samakan aku dengan manusia ya? Kamu rasa aku ini tidak lebih besar dari perasaanmu ya? Very personally. Firman yang Maha Kudus. Lalu ayat berikutnya yang kita baca tadi itu mulai masuklah solusi. Ya, mari kita bedah hati. Siapa sini pernah merasa putus asa? Kalau Anda angkat tangan, pendusta, bohong. Saya juga. Jangan kira yang putus asa hanya orang yang tidak punya apa-apa atau yang gagal dalam hidupnya. Sukses itu mendatangkan tantangan. Semakin tinggi pohon itu, semakin keras angin yang menerpanya. Tak terkecuali putus asa tadi pagi saya bicara soal lonely leaders pun jadi. Juga alami. Semua orang tidak ada terkecuali. Yesus Kristus, gimana Tuhan merasa sendiri di kayu salib itu di Getsemani. Putus asa apakah Tuhan pernah? Tuhan gak sampai putus asa, tapi digoncang asanya berkali-kali. Apa yang kau alami itu normal kok, wajar. Tapi berbuahlah dalam emosimu. Jangan izinkan itu mendikte maupun menjajahmu. Manfaatkan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Mari kita pelajari sekarang. Ayat 26 berkata seperti ini. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Problema putus asa yang pertama adalah salah arah, salah pandang. Udah gitu aja. Orang gak akan putus asa kalau dia arah pandangnya salah. Kalau arah pandangnya benar maksudnya. Makanya Tuhan pertama-tama langsung koreksi mata hati. Ya, Tuhan langsung koreksi arah hidup kita. Arahkan matamu ke langit. Lihat ke Tuhan. Matamu harusnya tertuju kepadaku. Bukan kepada dirimu sendiri. Dan bukan kepada orang lain. Apalagi kepada keadaan. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah, and see. Makanya Yesus ngomong sama murid-muridnya apa? Pandanglah sekelilingmu. Lihat, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Agar kamu tahu bagaimana berdoa, doalah untuk pengerja agar yang punya tuaian itu mengirimkan pengerja-pengerjanya. Kalau kita lihat ladang, contohnya sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, maka kita tidak akan mengasihani diri sendiri. Maka kita tidak akan membiarkan visi kita berhenti. Kita harus menjangkau jiwa. Selama mata menuju ke ladang, kita akan terus bertumbuh dan berbuah. Saya kasih contoh. Tapi kalau mata kita tertuju kepada kondisi kita tidak akan pernah melangkah. Yesus itu mengerti isi hati manusia. Dia berkata, pandanglah ladang yang menguning. Maka kamu akan melihat tuaian. Pandanglah diri sendiri. Tak akan pernah engkau menabur apa-apa. Tuhan itu paham. Solusi hati itu di tangannya. Roh Kudus yang Dia curahkan itu adalah mata air hati kita. Dia paling mengerti gimana caranya mengoreksi hati. Hari ini saya bicara tentang sesuatu yang dalam. Saya nggak ngomong tentang 5 langkah untuk sukses. 4 langkah untuk bahagia. Enggak. Saya mau bedah hati kita semuanya. Sehingga ketika kita mengalami emosi-emosi termasuk perasaan-perasaan yang negatif ini, kita tahu bagaimana menanggulangi dan bagaimana menunggangi. Penting untuk kita menunggangi emosi kita, bukan emosi menunggangi kita. Jangan jadi korban perasaanmu sendiri atau perasaan orang lain. Take ownership, take charge, ambil alih. Ya, ambil alih tanggung jawab atas dirimu sendiri. Kita semua pernah lemah, tak terkecuali saya. Berkali-kali badai menerpa, saya pun kadang-kadang menemukan diri saya berada di bagian bawah sementara mengalami tsunami jiwa. But kalau kita sama Yesus, Yesus di dalam kita, perahu kita tidak akan tenggelam. Kita harus cepat lambat take ownership, mengambil alih kendali bersama dengan Yesus kita kemudi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngomong sama kita, kalau mau menang, pertama-tama arahkan mata. Lihatlah. Ada banyak hal yang membuatmu bisa sambung asa. Ada banyak hal yang membuatmu tidak perlu putus asa di sini sekarang. Iya. Jangan hitung yang hilang. Jangan hitung yang pergi.
Jangan hitung yang menyakiti, hitung yang menyembuhkan, hitung yang kembali, hitung yang datang. Dan suddenly, bulu patah terkulai di dalam dirimu, tak dipatahkan. It's a matter of perspective. Saya jadi paham, dekat Tuhan itu yang berubah pertama bukan hati. Percaya enggak? Dekat Kristus yang pertama berubah itu mata. 2 murid Yohanes Pembaptis, 2 murid pertama Yesus tidak disebut namanya sih. Tapi di kitab Injil dikatakan, mereka tanya sama Tuhan Yesus, gini. Tuhan Yesus tidak jawab. Tinggal di mana lah, apalah, mungkin tanyanya macam-macam, bla bla bla. Tuhan berkata, cuma 2 kata. Tuhan 3 kata dalam bahasa Inggrisnya. Tuhan menoleh dan berkata pada mereka, come and see. Mari datang dan lihatlah. Bapak ibu saudara, ternyata iman itu tidak buta. Siapa ikut Yesus, dicelikkan matanya. Mulailah bertobat. Mata yang harus tobat dulu. Kita semua harus tobat masal hari ini. Let us all repent from what we keep on seeing. And repent to see what He wants us to see. Kira-kira gitu. Bahasa yang terjemahannya gimana ya? Bertobatlah dari apa yang seharusnya tidak kita lihat. Dan bertobatlah untuk melihat apa yang seharusnya kita lihat. Arahkanlah matamu ke langit. I'm here, kata Tuhan. Dan lihatlah semua bintang. Satu pun tidak ada yang tidak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Senjata pamungkas untuk tidak putus asa adalah Aku Maha Kuasa, Aku Maha Kuat. Isn't that enough for you? Tidakkah cukup bagimu? I am strong, I am a strong God. Akulah Maha Kuasa, Aku Maha Kuat. Kalau sana ada salah, minta maaflah. Aku pulihkan, tapi tidak boleh putus asa. Ya? Makanya itu sekarang pertanyaan berikutnya ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Nah, Tuhan mulai koreksi pengakuan iman mereka yang sama sekali bukan iman. Tuhan berkata, kenapa kamu ngomongnya begitu? Tahukah setiap perkataan sia-sia akan Tuhan bawa ke pengadilan? Tapi bukan untuk dihukum. Kalau anak Tuhan kan tidak ada penghukuman, Roma 8 ayat 1 karena itu dalam Kristus tidak ada penghukuman, tidak ada penghukuman bagi orang percaya. Tapi Tuhan akan ambil kata-kata sia-sia kita untuk membentuk kita. Tuhan tidak akan hukum kita, Tuhan akan pakai itu untuk mengoreksi kita dalam sebuah dialog dengan rohnya. Roh Kudus akan ingatkan Anda, kenapa you ngomongnya begitu? Kenapa pengakuannya demikian, seolah-olah nggak ada Tuhan dalam kehidupanmu? Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub? Tuhan akan pakai kata-kata kita, bukan untuk melawan kita, tapi untuk menyadarkan kita. Lalu pertama dia berkata gini, Tuhan berkata gini, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Oke, di ayat 27, bangsa pilihan Allah disebut dengan 2 nama, Yakub dan Israel. Kita pilih. Pengakuan kita akan menentukan kita ini Yakub atau Israel. Yakub sebelum ganti nama, dia perlu gelut dengan Allah. Yakub yang suka tipu sana sini, meskipun dia orang pilihan, tapi Yakub jauh tidak sempurna. Masih hidup dalam ketakutan terhadap kakaknya Esau. Yakub ini belum berubah. Sudah ada progresi perubahan. Bahkan di battle waktu dia lari dari papanya dan mamanya, dari keluarganya maksudnya, lari dari kokonya terutama Esau, di battle dia sudah melihat ada anak tangga yang naik ke sorga, Yesus di tengah-tengah. Lalu ke rumah Laban, ke kampung halaman. Yakub sudah mengalami perubahan, tapi belum terlalu transformatif. Ada orang-orang Kristen anak-anak Tuhan hari ini masih Yakub, sudah orang pilihan Tuhan, sudah dicinta Tuhan. Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau, berarti Tuhan itu menunjukkan kasih karunia kepada Anda. Hidup Anda itu nggak layak. Semua itu bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda menjaga, tapi Tuhan yang berjaga-jaga atas hidupmu. Kalau enggak gitu percuma berjaga sampai subuh. Tuhan yang membangun rumahmu atau apa yang sedang Anda kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya dan menyediakan damai sejahtera. Kalau enggak gitu percumalah, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Bapak Ibu bisa mengakui hari ini semua ini karena anugerah, tapi perubahan kita belum sungguh-sungguh nampak dalam diri, maksudnya kita hanya Kristen nampak luar,
tapi dalamnya masih rapuh dan runtuh. Yakub itu gitu, sangat gejolak. Yakub itu tidak stabil sama sekali. Ada anak Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah punya visi, namun perubahannya belum seberapa. Maka Tuhan menyebutnya gini, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Tapi ada juga yang disebut Tuhan Israel. Hai Israel. Setelah Yakub gelut sama Tuhan, Tuhan kasih dia pelajaran, kamu menang karena aku ngalah, bukan karena aku kalah, dipukullah pangkal paha. Sejak hari itu, Yakub selalu timpang kemana-mana. Dan bangsa Israel kalau makan hewan, domba contohnya, pangkal paha tidak dimakan, menghargai nenek moyang mereka. Kenapa engkau berkata, kalau saya baca ayat 27 sekali lagi, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, itu keluhan. Dan berkata begini, hai Israel. Seolah-olah Tuhan berkata, kamu itu harusnya sudah jadi Israel hari ini. Ada berapa macam orang Kristen? Oke? Ada berapa macam orang Kristen? Ada anak-anak Tuhan yang tidak pernah sembuh dari perasaan negatifnya. Putus asa pun ada dua macam. Ada orang yang putus asa sekali-kali karena nggak bisa nggak kan, kita tinggal di masyarakat pasti kena debu kan, kalau siang hari keluar begitu banyak kendaraan. Ada orang Kristen yang dalam hidupnya sudah sembuh total dari emosi negatifnya, tetap sekali-kali diterpa, dicobai emosi negatif, termasuk putus asa ini. Tapi ada orang Kristen yang langganan putus asa. Putus asa adalah gaya hidup. Keluhan adalah gaya bahasa. Kalau ditanya, bahasa indukmu apa? Bukan bahasa Indonesia. Orang itu lebih fasih mengeluh daripada berbahasa Indonesia. Ada orang seperti ini, inilah Yakub. Israel pun tidak kebal perang dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi Yakub perangnya di dalam, gejolaknya nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Some Christians never heal from their negative emotions, never could heal. Mereka cuma sembuh puas sampai setengah, sampai separuh. Sekarang saya mulai masuk lebih akar, bahwa untuk segala perasaan-perasaan negatif yang saya tadi tunjukkan di menu, termasuk putus asa, ada akarnya. Everything itu ada oyoknya. Anda adalah orang seperti Anda hari ini, saya adalah orang seperti saya ini adalah produk masa lalu. Kita dibentuk lewat kondisi kehidupan. Tapi ada orang Kristen yang lulus, ada yang enggak. Anda yang mana? Yakub atau Israel? Yakub atau Israel? Bapak Ibu Saudara, Tuhan bentuk, tapi beberapa orang itu dibentuk tidak di levelnya. Dia terus dibentuk di level bawah, harusnya sudah naik kelas dari dulu. Israel dibentuk, nanti waktu sudah tua pun, waktu dia ketemu sama Yusuf, ketemu lagi, dia dibentuk sekali lagi. Deg-degan loh itu Benyamin diminta, anak bungsunya. Dia nggak tahu kalau itu ternyata Yusuf, karena dia kira Yusuf sudah mati, bukan? Dia masih dibentuk, tapi pembentukannya untuk glory. Tapi kalau Yakub pembentukannya nggak mari-mari. Ada orang di sini yang negatif melulu, negatif selalu. You have never healed. Tidak pernah sembuh dari masa lalumu. Bukan lagi Tuhan, terserah Tuhan saja. Tuhan sudah mencoba menyembuhkanmu berkali-kali. Tapi Anda tidak mau gelut sama Tuhan soal isu itu. Tidak mau selesaikan once and for all. Nggak mau sungguh-sungguh untuk lulus. Kalau perlu gelut sama Tuhan sampai pagi, masuk dalam ruang doa, puasa, selesaikan, hadapi. Kadang-kadang rasa takut itu cara terbaik untuk ditanggulangi adalah dengan konfrontasi. Bukan berantem sama orang, tapi jangan lari. Selesaikan semalam, mari ya mari. Lalu Anda bisa keluar dan berkata, aku Israel mulai hari ini. Aku bukan lagi Philip yang negatifan. Aku bukan lagi orang yang suka lonely dan mengeluh dan suka meratapi nasibnya. Aku bukan orang yang menyembunyikan diri di balik kamarku, di dalam kamarku, bukan untuk berdoa, tapi untuk menangis mengasihani diri. Aku bukan orang yang selalu frustrasi, tertuduh kemana-mana. Aku salah apa ini? Aku salah apa itu? No, I'm free. When the Son of Man set me free, I am free indeed. Waktu anak manusia memerdekakan aku merdeka sungguh-sungguh. Saya mau hidup sebagai Israel. Tidak mau jadi Yakub. Beberapa orang di antara kita tidak pernah sembuh dari masa lalunya. Karena memang tidak pernah mau sembuh.
Hati-hati dengan perasaan negatif. Putus asa satu dengan putus asa dua, itu beda. Nature, oyot, akarnya. Yang mana Anda? Yang mana? Ada orang tertentu yang suka putus asa kalau dia sedikit tidak dapat dukungan. Orang ngomong miring tentang dia langsung limbung gak keruan. Artinya yang perlu diubah bukan dunia di sekeliling Anda, tapi reception Anda di hati itu loh, resepsi lobby Anda itu loh, perlu direnovasi. Lobby sininya loh, perlu direnovasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya senang dengan perkataan Tuhan, mengapa engkau berkata demikian? Ya Tuhan, aku ya mau tahu kenapa aku ini kok begini. Kenapa aku orangnya kok begitu? Kenapa aku kok selalu berkata begini melulu? Aku juga mau tahu. Makanya Tuhan kasih khotbah ini sekarang untuk kita. Untuk kita operasi hati. Mengapa aku berkata begini? I want to heal. Saya mau putus asa menjadi satu season di hidup saya untuk naik tangga. Bukan untuk membuat saya terpuruk lebih dalam lagi. Menjadikan saya orang yang teguh bandel. Bukan melawan Tuhan, bersama Tuhan. Saya ingin semua tsunami jiwa, semua pukulan dalam kehidupan saya, baik lewat kejadian atau manusia atau yang cuma hanya terjadi di dalam hati dan sanubari saya, membuat seorang Philip Mantova menjadi gunung batu yang lebih teguh. Saya itu harapan saya, dan saya harap itu adalah harapan Anda. I'm an Israel. I'm no longer a Jacob. Saya bukan lagi seorang Yakub. Saya seorang Israel. Israel artinya pangerannya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yakub, a deceiver. Seorang cheater, penipu. I'm no longer that. I refuse to be that. Aku bukan itu lagi, dan aku tidak mau itu lagi. I'm an Israel. Silakan datang problema, ku makan kau. Ku jadikan kau tumpuan kakiku untuk lompat lebih tinggi. Dan saya tidak ngomong ini dengan roh motivasi seperti seorang motivator. Tidak. Tuhan yang berkata, kenapa engkau letih lesu? Aku yang maha kuasa dan maha kuat. Aku berjalan dan tidak lelah. Katanya jalan sama aku, kok putus sampai setengah? Aku tidak kuat, kan kekuatanku, kan bukan kekuatanmu. Makanya aku cuma minta sama kamu sehari demi sehari, persoalan sehari nggak lebih dari hari itu. Aku yang memberi kekuatanmu lebih. Kau jalan hari ini dengan aku sudah tunggu kamu di lusa. Kau jalan besok, aku sudah tunggu kamu minggu depan. Kau jalan minggu depan, aku sudah ada di bulan kemudian. Kau jalan bulan kemudian, tahun-tahun berikutnya aku sudah menunggumu. Tahun-tahun panen, tahun-tahun penuaian. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, come on. True strength always comes from tested weakness. Kekuatan yang sejati selalu muncul dari kelemahan yang teruji. Oh, saya sendiri secara pribadi berkali-kali saya diuji dalam kelemahan. Oh, sehingga kekuatan saya bukan emosi anak muda. Kekuatanku terletak dari karakter. Itu yang saya harapkan, itu yang Kristus harapkan dalam kehidupan saya dan kehidupan Anda juga. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel. Bapak Ibu, buat keputusanmu, Yakub atau Israel. Anda keluar hari ini dari gereja, Yakub, tetap Yakub atau Israel? Oke? Ini perkataan Yakub. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Coba perhatikan keluhannya. Sebenarnya legitimate sih. Keluhan dia itu sangat nyata, karena bangsa Israel ngalami problema nyata loh. Jangan lupa loh, biasanya perasaan kita nyata karena problema kita nyata. Ya, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Yakub merasa seolah-olah semuanya berjalan di tempat. Jadi coba ya gini, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Jadi Tuhan, dia merasa hidupnya itu nggak kelihatan di tahta Allah. Dia merasa seperti semuanya ini petak umpet dengan dia. Hidup saya ini loh tersembunyi dari hadapan Tuhan. Dengan kata lain, percuma. Nah biasanya waktu saya renungkan ayat ini, biasanya yang paling bahaya di fase berapa rencana Allah, saya tanya Roh Kudus, saya renungkan. Roh Kudus beritahu sama saya, fase tengah.
Coba perhatikan ya, saya ajak mikir sedikit. Kita di sini, Tuhan di sebelah sana, rencananya indah. Ya, Tuhan selalu punya rencana jangka panjang, visi diberikan. Mungkin pada waktu Anda bertobat, Tuhan bilang, nanti Anda jadi apa? Saya juga sama, 92. Ya, 27 tahun lalu Tuhan bilang, saya akan jadi hamba Tuhan, Tuhan akan bawa sampai ke bangsa-bangsa. Saya melihat itu. Gereja kita juga sama, diberikan Tuhan sebuah misi untuk mendirikan 1000 gereja lokal dan 1 juta murid Kristus. Wow, masih jauh. Jangka pendek, itu yang jalan sehari-hari. Manusia memikirkan jalannya, Tuhan menentukan langkahnya. Makanya tiap hari kita saat teduh, supaya langkahnya jangan salah. Supaya jangan sampai hari saya memperlamban rencana Allah, tetapi saya bekerja sama. Roma 8, Tuhan berjanji dari sisinya. Kita tidak usah berusaha sempurna, Tuhan bekerja sama, asal kita kerja sama. Tuhan tidak pernah merasuki atau menyurupi. Dia selalu mengetuk pintu, kata Wahyu. Kalau kita bekerja sama, tidak tentu rencananya dipercepat, tapi kita tidak perlu sampai ke sana itu berdarah-darah. Dan bahkan kalau kita sudah berusaha tidak sempurna, masih ada salahnya, Tuhan berjanji dari sisinya, Tuhan akan jemput kita. Karena Roma 8 berkata, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, baik yang baik, baik yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipanggil menjadi serupa dengan Dia, yang dipanggil sesuai kemuliaannya. Oke? Sehari demi sehari, itulah short term memory. Sehari demi sehari, itulah rencana jangka pendeknya. Lalu yang paling bahaya, yang paling gantung di awan-awan itu rencana jarak menengah. Di sini banyak orang Kristen hilang di jarak menengah ini. Jauh juga belum, masih perlu digapai. Dekat juga tidak, menoleh ke belakang, aku sudah sejauh ini berjalan. Disinilah biasanya setan melemparkan ilusi. Tipu muslihat paling kaya di fase menengah. In the midterm of God's plan for your life. Ketika mimpi gak jadi-jadi, kembali sudah terlambat. Kembali telat sudah. Paham maksud saya? In the mid-term of God's plan for your life, be careful, there is wilderness. Ada yang namanya padang gurun. Mereka kan gitu. Yang seru kan jangka pendeknya. Jangka panjangnya Tuhan berkata, aku membuat satu bangsa kenamaan, seluruh bangsa-bangsa akan mendapat berkat dari bangsa ini, keturunan Abraham. Mereka masih di Mesir, dicambuki, makan ala kadarnya. Waktu mereka keluar, wow, 10 tulah. Laut merah pun membelah. Di jangka tengahnya itu ada kitab bilangan, coba baca. Mereka puter-puter di padang gurun. Disitulah 99,99999999999% gugur. Cuma masuk 2, Yosua dan Kaleb. Andai kata itu badan orang, satu tubuh yang masuk ke Kanaan, cuman jentiknya atau jari kecilnya, sisanya semuanya mati di padang pasir. Be careful. Disinilah di jangka menengah ini banyak orang hilang pandangan, arahnya sudah gak jelas. Di saat seperti itulah justru jangan putus asa. Ini yang disebut oleh Yesaya, orang Israel berkata demikian, hidupku loh tersembunyi dari Tuhan. Tuhan Lord, aku tersesat, hidupku tersembunyi. I'm lost. Anda merasa sendiri. I'm lost. Ini yang salah bukan sound system, saya sengaja. Lord, where are you? I'm lost. I'm alone. Aku sendirian. Mana engkau Tuhan? Hantu. Saya jagai, kita bisa di gereja, musimnya beda, ada orang-orang tertentu akan masuk di padang pasir itu.
saya mau pastikan lewat firman seperti ini, we will lose no man. Kita tidak akan kehilangan satupun jemaat, dikalahkan oleh setan, diculik oleh si jahat. Saya pastikan, karena manusia tidak bisa lihat, datang ke gereja seolah-olah musim sama, hari Minggu ya beribadah. Tapi Anda tidak akan pernah tahu jemaat A dengan jemaat B, yang satu dengan yang satunya lagi lain musim hidupnya. Kita tidak akan kehilangan domba-domba berharganya Tuhan, karena padang belantara. Firman ini akan jadi gada dan tongkat yang membimbing Anda selalu menemukan fase berikutnya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan.